Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Fang Lin bertanya. Du Gunian melengkungkan bibirnya. Apakah kamu tidak ingin pergi juga? Fang Lin menggaruk kepalanya. Tampaknya dia sudah bersama Du Gunian terlalu lama, dan dia bisa melihat apa yang sedang dipikirkannya sekilas. Memang, Fang Lin ingin menonton kontes antara aliansi alkimia dan keluarga alkimia. Bagaimanapun, Fang Lin adalah seorang alkemis. Meskipun ia telah mencapai puncak alkimia, ia masih tertarik pada hal-hal seperti kontes alkimia. Terlebih lagi, kali ini Fang Lin tidak mengikuti perlombaan apapun, ia hanya datang ke sana sebagai penonton. Pergilah jika kau mau. Aku yang bertanggung jawab atas istana penelan surga, jadi tidak akan ada yang salah. Du Gunian melihat kekhawatiran Fang Lin dan berkata sambil tertawa. Fang Lin melihat kedua undangan itu dan berkata, jika aku pergi, aku akan dianggap sebagai tamu siapa. Ini memang suatu masalah. Baik keluarga Long maupun Liga dan telah mengirimkan undangan, mengundang Istana Tuntian untuk menghadiri upacara tersebut. Meskipun Fang Lin menghadiri acara tersebut atas nama Istana Penelan Surga, ia membawa 2 undangan di tangan. Kalau dia sebutkan pihak mana yang mengundang tentu akan sangat memalukan bagi pihak yang satunya. Katakan saja bahwa ini adalah undangan hangat dari kedua belah pihak. Du Gunian berkata dengan tidak senang. Fang Lin mengangguk. Hanya itu yang dapat dia katakan. Ia hanya akan mencoba meredakan keadaan ketika saatnya tiba. Tidak peduli seberapa sengitnya pertarungan antara aliansi alkimia dan keluarga alkimia, Fang Lin tidak akan terlibat kecuali terjadi sesuatu yang sangat serius yang memengaruhi tata letak Istana Penelan Surga saat ini. Akan ada kontes alkimia antara aliansi alkimia dan keluarga alkimia yang akan mengejutkan 9 negara. Jika aliansi alkimia menang, maka ia akan mampu mengalahkan keluarga-keluarga alkimia dalam hal momentum, dan membuat semua alkemis di dunia tahu bahwa ortodoksi alkimia masih berada di pihak aliansi alkimia. Selain itu, berbagai kekuatan di 9 negara juga akan mempertimbangkan kembali apakah akan mendekati keluarga alkimia atau aliansi alkimia. Jika keluarga alkimia menang, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pukulan berat bagi aliansi alkimia. Aliansi alkimia tidak sekuat keluarga alkimia. Jika kalah dalam kompetisi ini, aliansi alkimia akan mendapat masalah besar. Di mata banyak orang, bukanlah langkah yang bijaksana bagi Raja Dongji untuk mengajukan tantangan kepada keluarga dan Dao saat ini. Keluarga alkimia masih punya jalan keluar dan mampu untuk kalah, namun aliansi alkimia tidak mampu lagi untuk kalah. Jika mereka kalah, keluarga alkimia pasti akan mengambil kesempatan ini untuk menginjak-injak aliansi alkimia di bawah kaki mereka. Saya khawatir bahkan jika aliansi alkimia dapat bertahan di masa depan, mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk berbalik. Namun banyak orang tidak berpikir demikian. Mereka beranggapan Raja Dongji memainkan jurus ini dengan sangat indah. Liga dan sebenarnya tidak mampu untuk kalah, tetapi justru karena tidak punya apapun yang akan hilang, ia menaruh semua harapannya pada kompetisi dengan keluarga dan Dao ini, berharap bahwa kesuksesan Liga dan di masa depan akan bergantung padanya. Dalam kompetisi ini, Liga dan harus menanggung risiko besar, tetapi di sisi lain, jika menang, itu akan memungkinkan Liga dan untuk sepenuhnya keluar dari kesulitannya dan memulai jalan dari kemunduran menuju kemakmuran. Mengenai apakah aliansi dan dapat menang, saya pikir berdasarkan pengaturan dan pertimbangan Raja Dongji, mereka seharusnya relatif percaya diri sebelum mengambil langkah ini. Terlebih lagi, beberapa waktu yang lalu, sekelompok jenius alkimia yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun keluar dari aliansi alkimia. Para jenius alkimia ini tidak sederhana. Banyak dari mereka adalah orang-orang terkenal di barat, dan keterampilan alkimia mereka sangat kuat. Sebagai perbandingan, jumlah jenius terkenal dalam keluarga alkimia tampaknya tidak sebanyak yang dibayangkan. Mengesampingkan keluarga Long, di antara keluarga alkimia lainnya, jumlah jenius alkimia yang dapat tampil di panggung mungkin dapat dihitung dengan satu tangan. Dan tak seorang pun dapat membedakan mana yang asli dan mana yang hanya pengisi belaka. Hanya keluarga alkimia sendiri yang mengetahui kebenarannya. Sebelum keluarga alkimia terpisah dari Liga Alkimia, ada beberapa jenius terkenal. Namun, banyak orang di Liga Alkimia tahu betul bahwa para jenius dari keluarga alkimia itu sebenarnya tidak istimewa. Mereka mengandalkan kelahiran bangsawan mereka dan menganggap diri mereka sangat penting. Hanya karena sanjungan orang lain mereka mendapat gelar jenius. Misalnya, keluarga Ling yang sebelumnya membuat keributan besar, dengan 3 orang berbakat yang menonjol dan beberapa orang jenius muda yang bermunculan, semuanya omong kosong. Di antara generasi muda keluarga Ling, hanya Ling Zhongri yang benar-benar berbakat dan cakap dalam seni alkimia. Terlebih lagi, dia dihukum oleh surga karena berbicara omong kosong tentang status master alkimia di Istana Zhenbei. Meskipun luka-lukanya telah lama pulih, bakatnya dalam seni alkimia telah berkurang dalam beberapa hal. Semenjak hukuman surgawi itu,
Ling Zhongri tidak lagi secemerlang dan secemerlang sebelumnya, dan bakatnya dalam alkimia pun menurun. Jika tidak banyak orang luar biasa di generasi muda keluarga Ling, Ling Zhongri hampir tidak bisa disebut sebagai seorang jenius di keluarga Ling. Meskipun semua keluarga alkimia memiliki sumber daya keuangan yang besar dan telah menghasilkan banyak tokoh terkemuka di bidang alkimia di masa lalu, masalah umum di antara keluarga alkimia adalah mereka terlalu memanjakan keturunan mereka. Seorang jenius sejati tidak dapat tercipta hanya dengan mengandalkan latar belakang keluarga. Raja Dongji sangat akrab dengan situasi keluarga alkimia. Dalam hal jumlah jenius, akumulasi aliansi alkimia selama bertahun-tahun jelas lebih baik daripada keluarga alkimia. Satu-satunya yang menimbulkan ancaman adalah Long Zixin. Tapi pada akhirnya hanya ada satu Long Zixin. Sekalipun Long Zixin memenangkan satu permainan, persaingan ini bukan hanya satu atau dua permainan. Sekalipun ia kalah dalam satu pertandingan, ia dapat menebusnya di pertandingan lain. Metode kompetisi segera diumumkan ke publik, dan dibagi menjadi dua jenis. Yang satu adalah kompetisi antar generasi jenius muda. Liga Alkimia dan keluarga Alkimia masing-masing mengirimkan 5 orang jenius untuk berkompetisi dalam kompetisi terbaik dari 5. Yang lainnya adalah bahwa terlepas dari senioritas, aliansi Alkimia dan keluarga Alkimia masing-masing mengirimkan 3 alkemis untuk berkompetisi, dengan 2 dari 3 merupakan yang terbaik dari keduanya. Kedua bentuk persaingan ini pada dasarnya berada di bawah kendali Dongji Tianwang, karena Liga dan tidak kekurangan orang jenius, dan dia telah mengundang kembali banyak alkemis dari generasi tua, serta beberapa tokoh kuat yang sudah lama tidak muncul di dunia, yang juga telah diundang oleh Dongji Tianwang. Dapat dikatakan bahwa untuk memenangkan pertempuran dengan keluarga Dandao ini, Raja Dongji benar-benar bersusah payah dan menggunakan semua bantuan masa lalunya. Kompetisi alkimia diadakan di ibu kota dinasti Tang. Alasan memilih tempat ini adalah karena di antara 9 negara saat ini, hanya kerajaan Tang yang relatif damai. Lagi pula, jika perlombaan diadakan di sini, dengan kehadiran Kaisar Tang dan keluarga kerajaan Tang, mungkin tidak akan ada masalah. Kompetisi masih tinggal beberapa hari lagi, dan semua pasukan yang diundang telah tiba di ibu kota kerajaan Tang, siap untuk menyaksikan kontes ini yang akan menentukan siapa di antara 9 negara yang akan menjadi penguasa alkimia. Kerajaan Tang secara alami membantu mengatur banyak masalah yang membosankan, dan bahkan Paviliun Qianjin pun terlibat. Bagaimanapun, Paviliun Qianjin adalah, dan masih, satu-satunya yang harus ditaklukkan oleh dua kekuatan alkimia utama. Di luar Tangdu, Fang Lin datang sendirian, berpakaian sederhana dan tanpa topeng apapun, datang ke sini secara terang-terangan. Ini adalah ibu kota dinasti Tang. Fang Lin berdiri di luar ibu kota, menatap kota kuno dan megah ini dengan sejarah panjang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Fang Lin belum pernah ke ibu kota Tang, dan dia bahkan hanya pernah ke wilayah Tang 1 kali. Bila dihitung-hitung, Fang Lin belum pernah menginjakan kaki di salah satu dari 3 kerajaan tersebut, juga belum pernah melihat adat istiadat unik di ketiga negara berbeda tersebut. Dibandingkan dengan kekakuan modal Qin dan kekasaran serta keberanian modal Yuan, modal Tang lebih memiliki daya tarik dan kurang mendalam. Sekalipun Anda tidak melangkah ke dalam kota, Anda dapat merasakan kemakmuran di kota tersebut. Orang desa, beberapa prajurit yang memasuki kota melewati Fang Lin dan mendengar desahan Fang Lin. Mereka melihat Fang Lin mendongak dan tidak bisa menahan tawa. Fang Lin tidak peduli. Ia memang seorang anak desa yang baru saja datang ke kota untuk pertama kalinya, dan ditertawakan tidak akan banyak menyakitinya. Pada saat itu, Fang Lin juga berjalan menuju gerbang kota. Karena kontes antara dua kekuatan alkimia besar akan diadakan di ibu kota Tang, darurat militer telah diperketat di gerbang kota, dan orang-orang yang masuk dan keluar diperiksa dengan cermat untuk mencegah siapapun menimbulkan masalah selama kompetisi. 7 tahun yang lalu, Taois dan Mai dan Danmeng mengadakan kompetisi alkimia di kota Pinghai. Akibatnya, ketiga agama tersebut saling menyerang dan terjadilah perang antara kedua tempat di kota Pinghai. Negara Tang telah belajar dari pengalaman ini, sehingga setiap kali ada acara besar yang diselenggarakan atau dilaksanakan, maka akan memperkuat pemeriksaan dan pertahanan di dalam dan luar kota. Khususnya untuk tempat sepenting Tangdu, bukan hanya banyaknya penduduk yang tinggal di sini, tetapi juga banyak tokoh penting negara Tang yang hadir di sini. Begitu sesuatu terjadi, konsekuensinya sungguh tidak terbayangkan. Ada 8 gerbang kota di ibu kota Tang, yang biasanya terbuka, tetapi selama masa kritis ini, 4 gerbang kota ditutup, sehingga hanya menyisakan 4 yang terbuka. Akibatnya, arus orang di keempat gerbang kota ini cukup besar. Dari siang hingga senja, selalu saja ada orang yang datang dan pergi dalam arus yang tiada habisnya. Pada malam hari, keempat gerbang kota akan ditutup, dan tidak seorang pun, baik dari dalam maupun luar kota, akan diizinkan masuk atau keluar. Jika ada yang berani menerobos masuk, akan dibasmi di tempat.
Sekalipun Anda tidak berniat untuk masuk tanpa izin, jika Anda mendekati gerbang kota, Anda akan dianggap sebagai penyusup oleh para pembela kota, dan mereka akan membasmi Anda di tempat tanpa Anda sempat mengeluh. Dalam beberapa hari terakhir, ada beberapa orang yang disebut orang penting yang bangga dengan status mereka dan ingin memasuki Tangdu ketika larangan sangat ketat di malam hari. Akibatnya, mereka nyaris tertembak menjadi landak di tempat, dan hanya bisa menunggu dengan sabar hingga gerbang kota dibuka pada siang hari. Meskipun Fang Lin menerima undangan, dia tidak tahu bahwa dia bisa memasuki kota secara langsung dengan undangan tersebut tanpa harus mengantri seperti orang biasa. Pada saat ini, Fang Lin, seperti para prajurit biasa, berbaris dalam antrian panjang, menunggu untuk diadili dan memasuki kota. Ketika tiba giliran Fang Lin, lebih dari 1 jam telah berlalu. Tepat saat Fang Lin hendak melangkah maju untuk diperiksa oleh prajurit Tang yang menjaga kota, sekelompok orang melangkah mendekat dari samping. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam, dengan ekspresi menakutkan di wajahnya. Di belakangnya diikuti 4 orang muda, baik pria maupun wanita. Prajurit yang menjaga kota itu juga seorang veteran tua yang telah menjaga gerbang kota selama bertahun-tahun. Begitu melihat gayanya, ia tahu bahwa pria itu adalah tokoh penting. Dia bahkan tidak melihat ke arah Fang Lin dan bergegas menyambut lelaki tua berpakaian hitam dan kelompoknya. Fang Lin tampak tak berdaya, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya selain berdiri di sana dan menunggu. Kalau ini adalah Qindu atau Yuandu, Fang Lin tidak akan memiliki kesabaran dan amarah seperti itu dan akan langsung menyerbu masuk dengan cara yang sangat kasar. Namun, tidak ada dendam antara dia dan Kerajaan Tang. Ketika Kaisar Qin dan Kaisar Yuan bekerja sama dengan Raja Siwei dan Balai Pembantaian tersembunyi untuk mengepung Istana Penelan Surga, Kaisar Tang tidak ikut serta. Terlebih lagi, dikatakan bahwa Kaisar Tang memiliki hubungan baik dengan Ibel Suci yang setara dengan surga. Berdasarkan ini, Fang Lin tidak akan bertindak gegabah di wilayah Tangdu. Bagaimanapun juga, memberikan muka kepada Kaisar Tang berarti juga memberikan muka kepada Santo Ibel yang setara dengan surga. Orang tua berpakaian hitam itu melangkah mendekat, menatap prajurit itu dengan dingin, dan menyerahkan sebuah undangan. Prajurit itu dengan hati-hati mengambil undangan itu dan melihat isinya. Wajahnya bahkan lebih menunjukkan rasa hormat. Jadi, Anda adalah Master Liangshan dari Gunung Henglong. Saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Orang tua berpakaian hitam itu mengangguk dan berkata, tidak perlu bagiku untuk memeriksa. Memeriksa keempat muridku saja sudah cukup. Ada pula seorang prajurit berusia 40-an yang tampak malu. Tuan Liangshan, Yang Mulia telah memerintahkan agar tamu VIP yang membawa undangan pun tidak perlu mengantre. Tidak peduli berapa banyak orang yang memasuki kota, mereka semua harus diperiksa. Ini perintah Yang Mulia. Kami hanya mengikuti aturan. Saya harap Tuan Liangshan tidak akan mempersulit kami, rakyat kecil. Orang tua berpakaian hitam itu mengerutkan kening, tetapi tidak marah. Meskipun dia orang penting dalam suatu pasukan, dia tetap tidak berani bertindak gegabah di tempat seperti Tangdu. Dan mengingat statusnya, dia tidak perlu mempersulit seorang prajurit yang menjaga kota. Baiklah, kalau begitu ikuti saja aturannya, kata lelaki tua berpakaian hitam itu dengan acuh tak acuh. Terima kasih, Tuan Liangshan, atas pengertian Anda. Tuan Liangshan, jangan khawatir, kalian semua akan memasuki kota secepat mungkin dan tidak akan menunda waktu Tuan Liangshan dan murid-murid Anda. Prajurit itu mengangguk dan membungkuk, lalu menuntun lelaki tua berpakaian hitam dan yang lainnya ke gerbang kota. Orang tua berpakaian hitam itu baik-baik saja, ekspresinya biasa saja, tetapi keempat pemuda dan pemudi yang mengikutinya di belakangnya benar-benar sombong, dengan kata kesombongan tertulis di seluruh wajah mereka. Jelas pada pandangan pertama bahwa mereka adalah tipe orang yang terbiasa bersikap sombong dalam kehidupan sehari-hari. Fang Lin memperhatikan percakapan antara prajurit itu dan lelaki tua berpakaian hitam. Baru pada saat itulah ia menyadari bahwa asal menunjukkan undangan, ia bisa langsung masuk kota tanpa harus mengantri. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Dia mendapat 2 undangan, tetapi dia masih mengantri lebih dari 1 jam. Pada saat itu, Fang Lin melangkah maju dan bersiap untuk mengeluarkan undangannya dan menunjukkannya kepada prajurit itu. Tanpa diduga, baru saja dia melangkah 2 langkah ke depan, seorang wanita muda di belakang lelaki tua berpakaian hitam itu mengerutkan kening, wajahnya penuh dengan rasa jijik. Keluar dari sini, wanita muda itu berteriak langsung, jelas memperlakukan Fang Lin sebagai prajurit biasa. Prajurit itu pun segera mengedipkan mata pada Fang Lin dan mengumpat, apa yang kau lakukan? Kembalilah dan ambil saja, sekarang belum giliranmu. Fang Lin mula-mula melirik wanita muda itu, tetapi tidak peduli tentang apapun. Dari mana kau berasal, dasar playboy? Apa kau pikir kau bisa begitu saja memandang adik perempuanku dengan santai? Kakak laki-laki wanita muda itu tidak senang dan langsung menamparkan Fang Lin. Namun,
Tamparan itu tidak mengenai wajah Fang Lin, tetapi langsung mengenai wajah wanita muda itu. Terjadilah ledakan yang keras sekali dan semua orang yang hadir tercengang. Wanita muda itu juga tercengang. Dia tidak menyangka tamparan itu akan mengenai wajahnya. Dengan senyum di wajahnya, Fang Lin berjalan melewati wanita muda dan pria muda itu dan langsung menuju ke pria tua berpakaian hitam. Ini undanganku, silakan melihatnya. Fang Lin menyerahkan kedua undangan yang dikirim oleh keluarga Long dan Liga dan kepada prajurit paruh baya itu. Orang tua berpakaian hitam di samping hendak marah, tetapi tertegun oleh dua undangan tersebut. Wajahnya berubah beberapa kali selama beberapa saat, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Prajurit setengah baya itu tidak mampu bereaksi sejenak. Melihat dua undangan itu, tanpa sadar ia bertanya, kenapa ada dua? Fang Lin tersenyum tipis. Ini adalah undangan dari keluarga Panjang dan Liga Dan. Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah prajurit setengah baya itu tiba-tiba berubah drastis, dan lelaki tua berpakaian hitam yang belum mengucapkan sepatah kata pun juga terkejut. Undangan dari keluarga Long dan Lik. Bukankah itu berarti bahwa keluarga Long dan Liga Dan telah mengundang pemuda ini untuk menonton pertempuran? Bukankah ini merupakan tindakan yang terlalu besar untuk menyelamatkan muka bagi pemuda ini? Orang macam apa yang butuh undangan dari kedua belah pihak? Bahkan para pemimpin sekte teratas di 3 kerajaan mungkin tidak memiliki wajah ini, bukan? Orang tua berpakaian hitam itu bahkan lebih terkejut. Dia adalah penguasa Gunung Henglong, sebuah sekte besar di bagian selatan Kerajaan Tang, dan salah satu sekte paling terkenal di Kerajaan Tang. Namun meski begitu, lelaki tua berpakaian hitam itu hanya menerima undangan dari keluarga Long. Liga Dan tidak mengirimkan undangan apapun ke Gunung Henglong mereka. Pertama, tidak banyak komunikasi antara Gunung Hengduan dan Liga Dan. Kedua, sebagai penguasa Gunung Hengduan, dia tidak memenuhi syarat untuk menerima undangan dari kedua belah pihak pada saat yang bersamaan. Tetapi pemuda di depan saya ini benar-benar datang membawa dua undangan. Dan tampaknya dia sendirian. Dari kekuatan manakah dia berasal? Atau apakah dia seorang pertapa yang tidak pernah mengungkapkan jati dirinya? Orang tua berpakaian hitam itu diam-diam bersyukur bahwa dia mampu menahan amarahnya tepat waktu dan tidak mengatakan sesuatu yang terlalu kasar. Kalau tidak, kalau dia telah menyinggung pemuda yang latar belakangnya tidak diketahui itu, tentu akan mendatangkan malapetaka pada Gunung Henglong miliknya. Namun, lelaki tua berpakaian hitam itu teringat akan ucapan kasar kedua muridnya kepada pemuda tadi, dan ia bergumam dalam hati. Jika dia tahu bahwa murid-murid ini akan menimbulkan masalah, dia tidak akan membawa mereka ke Tangdu. Prajurit setengah baya itu membuka undangan itu dengan tangan gemetar. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa itu memang undangan dari Lik dan keluarga Long. Tanda dan merek yang tertera di situ semuanya asli, tanpa ada yang dipalsukan. Jantung prajurit setengah baya itu berdebar kencang. Selama kurun waktu ini, banyak orang dari berbagai pihak datang, dan banyak dari mereka memegang undangan, tetapi orang-orang itu memegang undangan dari Liga Dan atau keluarga Long, dan tidak seorang pun memegang dua undangan. Hari ini, pemuda ini adalah orang pertama yang datang dengan dua undangan. Meskipun prajurit setengah baya itu hanya tokoh kecil di lapisan masyarakat paling bawah, tokoh kecil itu juga memiliki pengetahuan tokoh kecil. Pemuda ini pasti memiliki latar belakang yang hebat, bahkan mungkin lebih penting daripada penguasa Gunung Hengduan. Setelah membaca baris terakhir undangan itu, prajurit setengah baya itu membeku di tempat sejenak, tangannya gemetar dan kedua undangan itu jatuh ke tanah. Prajurit setengah baya itu tampak pucat dan gemetar saat dia mencoba mengambil undangan itu, tetapi Fang Lin telah mengambilnya. Saudaraku sayang, seharusnya tidak ada masalah dengan dua undanganku, kan? Fang Lin berkata sambil tersenyum tipis. Prajurit setengah baya itu tidak berani menatap Fang Lin. Dia mengepalkan tangannya dan memberi hormat kepada Fang Lin sambil gemetar salam, Tuan Fang dari Istana Penelan Surga. Apa? Orang tua berpakaian hitam dan keempat muridnya semuanya terkena pukulan keras, terutama orang tua berpakaian hitam itu. Ketika mendengar 3 kata Istana Menelan Surga, kepalanya berdengung dan dia berteriak dalam hatinya, semuanya sudah berakhir. Masih banyak orang yang mengantri di belakang kita, jadi saya harap kalian bisa mengikuti rutinitas saja, kata Fang Lin. Prajurit setengah baya itu menggelengkan kepalanya berulang kali dan dengan hormat menyerahkan undangan itu kepada Fang Lin. Dia berkata dengan nada hormat, Tuan Fang adalah tamu terhormat keluarga Long dan Liga Dan. Anda dapat segera memasuki kota tanpa pemeriksaan. Fang Lin menerima undangan itu dan menepuk pundak prajurit setengah baya itu, hampir membuat prajurit setengah baya itu ketakutan dan jatuh ke tanah. Inilah Master Fang Lin Fang yang terkenal di 9 negara. Sekarang dia memiliki identitas Istana Penelan Surga. Siapa di 9 negara yang berani memprovokasi dia? Prajurit setengah baya itu hanyalah sosok yang tidak penting di negara Tang, namun dia ditepuk pundaknya oleh sosok besar seperti Fang Lin.
Hal itu membuat prajurit setengah baya itu merasa takut sekaligus terkejut dalam hatinya. Sambil menoleh ke arah lelaki tua berpakaian hitam itu, lelaki tua itu bereaksi sangat cepat. Dia segera memberi hormat kepada Fang Lin sambil mengepalkan tangan, ekspresinya sangat hikmat dan serius. Saya Cheng Jinhai dari Gunung Henglong, dan saya di sini untuk bertemu dengan Master Fang Lin Fang. Itu salah saya karena tidak mengenali Master Fang sebelumnya, jadi saya harap Master Fang tidak keberatan. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu sambil mengedipkan mata pada keempat muridnya yang tidak berguna itu. Keempat pemuda dan pemudi itu segera memberi hormat kepada Fang Lin dengan takut. Sikap mereka begitu hormat hingga mereka hampir berlutut di tanah dan bersujud kepada Fang Lin. Terutama wanita muda yang membentak Fang Lin, dan pria muda yang ingin menamparkan Fang Lin. Pada saat itu, mereka begitu menyesal dalam hati hingga wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Dua pemuda lainnya menyaksikan dengan mata dan hidung mereka, dan mereka bahkan menertawakannya dalam hati, berharap agar Tuan Fang di depan mereka membasmi kedua orang ini dengan marah. Fang Lin tersenyum dan berkata kepada lelaki tua berpakaian hitam Cheng Jinhai, semua muridmu sangat ambisius. Dahi Cheng Jinhai dipenuhi keringat dingin. Ini semua salahku karena tidak mengajarimu dengan baik. Aku baru saja menyinggung Guru Fang. Aku bersedia membayar hadiah besar untuk menebus kesalahanku. Sambil berkata demikian, dia hendak mengeluarkan sebuah harta karun dari tas 9 istana dan memberikannya kepada Fang Lin. Meskipun merasa kasihan terhadap harta karun itu, Cheng Jinhai tidak ingin menyinggung Fang Lin lebih jauh, terutama istana penelan surga di belakang Fang Lin, yang merupakan raksasa sungguhan. Cheng Jinhai benar-benar takut kalau suatu hari pria bertopeng itu akan datang langsung ke Gunung Henglong dan memotong kepalanya sebagai penguasa Gunung Henglong. Tidak perlu. Menurutku keempat muridmu bukanlah orang baik. Lebih baik usir mereka dari Gunung Henglong sesegera mungkin untuk mencegah mereka mencelakaimu, Master Cheng. Fang Lin menepuk bahu Cheng Jinhai dengan lembut, lalu berbalik dan masuk ke kota. Selamat tinggal, Guru Fang. Prajurit setengah baya itu berjalan beberapa langkah dengan wajah tidak tahu malu dan kemudian berkata dengan keras. Wajah tua Cheng Jinhai sangat muram. Dia berbalik dan menatap tajam keempat muridnya. Kalian berempat makhluk tak berguna ini telah membuatku repot sepanjang hari. Mulai sekarang, kalian berempat bukan lagi muridku, Cheng Jinhai, dan kalian tidak perlu kembali ke Gunung Henglong. Setelah mengatakan ini, Cheng Jinhai juga pergi ke kota, ingin mengucapkan beberapa kata baik kepada Fang Lin. Keempat pemuda dan pemudi itu tampak sepucat mayat. Mereka tidak menyangka bahwa hanya dengan beberapa patah kata saja, mereka akan diusir dari Gunung Henglong dan menjadi guk-guk tanpa rumah. Namun, mereka tidak berani menyalahkan Fang Lin atau membenci Cheng Jinhai, jadi mereka hanya bisa pergi dengan malu. Tuan Fang, silakan tinggal sebentar. Cheng Jinhai berlari mengejar Fang Lin sambil memaksakan senyum di wajahnya. Tuan Cheng, apakah Anda punya saran lain? Fang Lin bertanya dengan santai. Ibu kota Tang makmur dan ramai, namun teratur dan berkembang, sehingga membuat banyak orang yang mengunjunginya untuk pertama kali betah berlama-lama. Cheng Jinhai mengikuti Fang Lin dengan hati-hati, tidak berani berjalan berdampingan dengan Fang Lin. Melihat penampilannya, seseorang yang tidak mengenalnya akan mengira dia adalah pelayan Fang Lin. Saya di sini untuk meminta maaf kepada Tuan Fang. Cheng Jinhai berkata sambil membungkuk. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Saya tidak bermaksud menyalahkan Master Cheng. Cheng Jinhai merasa sedikit lega setelah mendengar ini, tetapi dia masih memiliki banyak pikiran. Dia takut meskipun Fang Lin berkata bahwa dia tidak menyalahkannya, akan terlambat ketika utusan bertopeng dari istana menelan surga datang ke Gunung Henglong miliknya dalam beberapa hari. Pada saat itu, Cheng Jinhai menggertakkan giginya, mengeluarkan sesuatu dari tas 9 istana, menundukkan kepalanya dan menyerahkannya kepada Fang Lin. Apa artinya ini? Fang Lin memandang Cheng Jinhai dan berkata sambil tersenyum. Cheng Jinhai berkata dengan hormat, saya harap Tuan Fang mau menerima daun besi berpola naga ini, kalau tidak, saya akan merasa gelisah. Fang Lin melihat benda di tangan Cheng Jinhai. Itu memang daun besi bermotif naga. Benda itu berukuran sebesar telapak tangan dengan pola seperti sisik naga di atasnya. Rasanya seperti sepotong besi. Daun besi bermotif naga ini adalah bahan obat yang sangat berharga. Bahkan di ladang pengobatan kuno Fang Lin, tidak ada daun besi berpola naga. Faktanya, obat ini terlalu sulit ditemukan, dan tumbuh sangat lambat dan sulit. Saat ini, daun besi berpola naga pada dasarnya tidak lagi terlihat di 9 kerajaan. Namun, di Gunung Henglong, leluhur Cheng Jinhai menemukan daun besi berpola naga di tahun-tahun awal mereka, tetapi mereka tidak pernah mengungkapkannya ke dunia luar. Pada saat generasi Cheng Jinhai, dia hanya memperoleh 2 daun besi berpola naga. Cheng Jinhai tahu bahwa barang ini sangat berharga. Jika dia mengeluarkannya,
dia takut aliansi alkimia dan keluarga alkimia akan mendapatkannya dengan cara apapun. Daun besi berpola naga ini dapat membawa manfaat besar bagi Gunung Henglong, tetapi dapat juga membawa bencana dahsyat. Oleh karena itu, Cheng Jinhai telah khawatir selama bertahun-tahun tentang cara menangani daun besi berpola naga. Haruskah dia menjualnya kepada aliansi alkimia atau keluarga alkimia, atau menyimpannya untuk dirinya sendiri jika terjadi keadaan darurat? Kali ini, Cheng Jinhai datang ke Tangdu untuk menyaksikan upacara tersebut dan secara khusus membawa sepotong daun besi bermotif naga bersamanya untuk mencari kesempatan menghubungi orang-orang dari Liga dan keluarga Dandao guna melihat seperti apa sikap kedua belah pihak, dan kemudian memutuskan kepada pihak mana daun besi bermotif naga tersebut akan dijual. Namun, dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi setelah memasuki Tangdu. Murid-muridnya yang rabun dekat bertabrakan dengan Fang Lin, membuat Cheng Jinhai merasakan adanya krisis, bahwa suatu bencana akan terjadi. Tidak mungkin. Fang Lin tidak hanya terkenal, tetapi ia juga memiliki istana penelan surga yang mengerikan di belakangnya. Bahkan raksasa seperti istana penelan surga telah ditekan oleh istana penelan surga sampai-sampai ia hampir tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia, Gunung Henglong kecil, seperti seekor kucing atau guk-guk di depan istana penelan surga, dan mereka dapat menginjaknya dan menendangnya sesuka hati. Oleh karena itu, Cheng Jinhai menggertakkan giginya dan mengeraskan hatinya, ingin memberikan daun besi bermotif naga kepada Fang Lin. Begitu Fang Lin menerima daun besi berpola naga, dia pasti telah mengambil milik orang lain, dan dia mungkin akan terlalu malu untuk melunasi hutangnya pada Gunung Henglong nanti. Selanjutnya, lelaki tua Cheng Jinhai juga punya beberapa ide dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menaiki kapal besar istana menelan surga. Namun, Cheng Jinhai juga sangat jelas bahwa tidak mudah untuk menaiki kapal besar istana penelan surga. Tapi itu tidak masalah. Sekalipun dia tidak bisa masuk ke istana penelan surga, akan sangat bagus kalau bisa menjalin hubungan dengan Fang Lin, ahli alkimia yang tersohor di 9 negara. Meskipun merasa tidak enak karena memberikan sepotong daun besi bermotif naga, Cheng Jinhai juga tahu bahwa lebih baik membuangnya sesegera mungkin daripada menyimpannya dan menimbulkan masalah. Fang Lin tersenyum, melihat sekeliling, dan berkata kepada Cheng Jinhai, ada banyak orang di sini, dan aku khawatir daun besi berpola naga milik Master Cheng akan menimbulkan masalah. Setelah mendengar ini, Cheng Jinhai terkejut, lalu dia menyadari apa yang sedang terjadi. Dia segera menyingkirkan daun besi berpola naga itu sambil tampak sedikit malu. Namun, dalam waktu singkat, daun besi berpola naga milik Cheng Jinhai terlihat oleh banyak orang di sekitar. Pada saat itu, beberapa orang datang mendekat. Dari pakaian yang mereka kenakan, orang bisa tahu bahwa mereka adalah sekelompok alkemis. Ada 3 orang dalam kelompok itu, semuanya adalah pria muda dengan paras yang rupawan, dan mereka semua tampak berusia awal 20-an. Pemuda yang berdiri di tengah tampaknya memiliki status tertinggi di antara ketiganya, dan 2 lainnya berdiri sedikit di belakangnya. Orang ini mendekat dan pertama-tama melirik Fang Lin. Melihat Fang Lin masih sangat muda, dia tidak menganggapnya serius. Kemudian dia mengarahkan pandangannya pada Cheng Jinhai. Cheng Jinhai tampak cukup mengesankan. Pemuda itu tidak berani mengabaikannya dan membungkuk untuk memperkenalkan dirinya. Saya Wu Zhen, seorang junior dari keluarga Wu di Dandao. Keduanya adalah adik laki-laki Wu. Bolehkah saya tahu nama senior ini? Ketika Cheng Jinhai mendengar ini, dia diam-diam terkejut. Keluarga Dandao Wu, asal-usulnya memang tidak kecil. Di antara keluarga alkimia saat ini, keluarga Wu juga sangat kuat dan dapat menduduki peringkat 10 keluarga teratas. Secara khusus, keluarga Wu telah menghasilkan seorang jenius alkimia terkenal dalam beberapa tahun terakhir, yang namanya sangat aneh, Wu Qiong. Baru-baru ini ada banyak rumor bahwa Wu Qiong, jenius alkimia dari keluarga Wu, akan berpartisipasi dalam kompetisi antara keluarga alkimia dan aliansi alkimia. Namun, belum ada informasi spesifik yang terungkap, jadi belum jelas apakah itu benar atau tidak. Namun dengan ketenaran Wu Qiong saat ini, ia memiliki peluang bagus untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Jika dia bisa menang, reputasi Wu Qiong dan keluarga Wu akan semakin meningkat. Ternyata dia adalah pahlawan muda dari keluarga Wu. Aku Cheng Jinhai, penguasa Gunung Henglong, kata Cheng Jinhai sambil membelai jenggotnya. Dia mungkin bersikap rendah hati di depan Fang Lin, tetapi di depan ketiga pemuda keluarga Wu ini, Cheng Jinhai masih bisa bersikap seperti seorang senior. Ketika Wu Zhen mendengar ini, matanya langsung berbinar dan wajahnya menunjukkan sedikit rasa hormat. Jadi, Anda adalah Master Cheng dari Gunung Henglong. Saya minta maaf atas ketidaksopanan saya. Cheng Jinhai tersenyum dan berkata, tidak. Saat saling menyapa, Cheng Jinhai mencuri pandang ke arah Fang Lin. Melihat Fang Lin tidak bereaksi sama sekali, melainkan berdiri di samping dengan senyum tipis di wajahnya, dia tiba-tiba merasa gelisah di dalam hatinya, dan tidak berani mengungkapkan identitas Fang Lin. Wu Zhen ragu-ragu sejenak,
lalu langsung ke pokok permasalahan dan berkata, Tuan Cheng, saya baru saja melihat apa yang ada di tangan Anda. Tampaknya itu adalah daun besi berpola naga yang sangat langka. Apakah Anda berkenan membiarkan saya melihatnya? Ketika Cheng Jinhai mendengar ini, dia tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Makhluk kecil dari keluarga Wu ini mungkin menyukai daun besi bermotif naga miliknya. Bukankah dia akan terjebak di tengah dan berada dalam posisi sulit? Cheng Jinhai telah mengambil keputusan keluarga Wu Mu tidak ada apa-apanya, bagaimana bisa dibandingkan dengan beban istana penelan surga. Lagi pula, jangankan Wu Zhen, seorang junior tak dikenal dari keluarga Wu Mu, sekalipun Wu Qiong berdiri di sini, dia tak akan bisa dibandingkan dengan Tuan Fang Linfang. Keponakan Wu pasti salah lihat. Aku tidak punya daun besi bermotif naga. Cheng Jinhai berkata dengan gembira. Ketika Wu Zhen mendengar ini, dia menyadari bahwa lelaki tua Cheng Jinhai mungkin tidak mau mengeluarkan daun besi berpola naga, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit marah di dalam hatinya. Namun Wu Zhen bagaimanapun juga, adalah seorang pemuda dari keluarga bangsawan. Meski dia sombong, dia bukan tipe orang yang seenaknya melakukan sesuatu. Yang lebih langka adalah dia cukup mendalam dan berpengalaman. Karena itu, setelah mendengar penolakan Cheng Jinhai, Wu Zhen hanya tersenyum. Master Cheng pasti ada di sini untuk menyaksikan pertempuran itu juga. Mengapa Anda tidak ikut dengan kami dan mengunjungi orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat? Meskipun saya tidak begitu berbakat, saya mengenal beberapa teman dari keluarga alkemis dan saya dapat memperkenalkan mereka kepada Master Cheng ketika saatnya tiba. Wu Zhen berkata sambil tersenyum, mengundang Cheng Jinhai untuk ikut. Namun, Cheng Jinhai tampak malu. Dia melirik Fang Lin lagi, dan melihat Fang Lin masih tidak bereaksi, dia merasa sedikit tidak yakin. Jika saja dia tidak bertemu dengan Fang Lin, Cheng Jinhai pasti bersedia mengikuti generasi muda keluarga Wu untuk mengenal orang-orang dari keluarga Dandao. Gunung Henglong milik Cheng Jinhai merupakan kekuatan di wilayah kerajaan Tang, namun statusnya sangatlah canggung, karena berada pada level yang tidak tinggi maupun rendah. Gunung Henglong selalu membeli ramuan dari Liga Alkimia, tetapi Liga Alkimia telah menjadi lemah dalam beberapa tahun terakhir, dan Cheng Jinhai telah mempertimbangkan apakah akan mendekati keluarga Alkimia tersebut. Kali ini ketika dia datang ke Tangdu, Cheng Jinhai ingin mengenal lebih banyak orang dari keluarga Alkimia. Akan lebih baik jika dia bisa menjual daun besi berpola naga sebagai ganti perlindungan keluarga Alkimia untuk Gunung Henglong. Tapi sekarang, Cheng Jinhai ingin menaiki kapal besar Fang Lin dan Istana Tuntian, dan dia tidak tertarik pada keluarga Alkimia. Lagi pula, Fang Lin ada di sini. Jika Cheng Jinhai mengikuti generasi muda keluarga Wu, itu akan menjadi tidak hormat kepada Fang Lin. Itulah sebabnya Cheng Jinhai memperhatikan reaksi Fang Lin, mencoba menilai suasana hati Fang Lin dengan mengamati kata-kata dan ekspresinya. Sayang sekali Fang Lin selalu tersenyum dan tidak mungkin mengatakan apapun. Hal ini membuat Cheng Jinhai diam-diam mengerang dalam hatinya, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat. Wu Zhen bukan orang bodoh. Dia tidak menyadari pandangan pertama Cheng Jinhai pada Fang Lin, tetapi dia menyadarinya pada kali kedua dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tujuan Wu Zhen ingin Cheng Jinhai pergi bersama mereka sangat sederhana. Di satu sisi, dia ingin berteman dengan penguasa Gunung Henglong, dan di sisi lain, dia ingin terus menggunakan cara tidak langsung untuk mendapatkan daun besi berpola naga. Tentu saja, jika Master Cheng ini tetap tidak mau mengalah, maka Wu Zhen tidak punya pilihan lain selain meminta para tetua keluarganya untuk menekan Master Cheng dan memaksanya menyerahkan daun besi bermotif naga. Bagaimanapun, itu hanya Gunung Hengduan kecil. Keluarga Wu tidak akan menganggap serius kekuatan sekecil itu. Namun, dua tatapan mata Cheng Jinhai yang melirik Fang Lin membuat Wu Zhenxin sedikit bingung. Siapakah pemuda ini? Sebelumnya, Cheng Jinhai juga mengeluarkan daun besi berpola naga di depan pemuda ini, dan sekarang dia sepertinya sedang memperhatikan ekspresi pemuda itu. Meskipun Wu Zhen bukanlah seorang pemuda yang sangat menonjol di keluarga Wu, dia adalah seorang yang memiliki banyak bakat dan pikiran yang tajam. Bakatnya dalam seni bela diri dan alkimia rata-rata, tetapi dia memiliki pikiran yang cepat dan merupakan orang yang dapat menyelesaikan banyak hal. Oleh karena itu, Wu Zhen mulai memperhatikan pemuda yang berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun ini, dan semakin dia menatapnya, semakin bingung dia jadinya. Orang ini tampaknya seumuran denganku, jadi mengapa rubah tua seperti Cheng Jinhai harus melihat wajahnya? Mungkinkah dia keturunan keluarga terkemuka? Atau murid utama dari kekuatan yang kuat? Wu Zhen mulai merenung dari lubuk hatinya. Anda harus tahu bahwa ibu kota Tang sekarang menjadi tempat berkumpulnya banyak orang berpengaruh. Anda mungkin bertemu seseorang secara acak di jalan, dan dia mungkin seorang bos setempat atau seorang pertapa yang telah menyendiri selama bertahun-tahun. Wu Zhen pernah mengalami hal ini sebelumnya.
Dia sedang berjalan-jalan di sebuah toko barang antik dan bertemu dengan seorang pria tua yang juga sedang melihat barang antik di toko tersebut. Awalnya Wu Zhen tidak mengenalinya, tetapi setelah melihat lebih dekat dia menyadari bahwa lelaki tua itu sebenarnya adalah seorang alkemis yang sangat kuat yang menjadi terkenal lebih dari 20 tahun yang lalu. Wu Zhen menatap Fang Lin dan bertanya, "Kakak, bolehkah aku tahu namamu?" "Kau bertanya padaku." Fang Lin bertanya balik. Wajah Wu Zhen tampak sedikit jelek. Apakah orang ini sengaja menggodanya? "Itu kamu, saudaraku," Wu Zhen berkata sambil membungkuk. Fang Lin melengkungkan bibirnya, "Aku hanya orang biasa." Mendengar ini, ekspresi Wu Zhen membeku, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. "Meskipun aku tahu bahwa apa yang dikatakan pihak lain itu pastilah sebuah kebohongan, karena kau tidak memberiku, Wu Zhen, muka, aku tidak akan bersikap terlalu sopan padamu." Kedua pemuda di belakang Wu Zhen juga melotot ke arah Fang Lin. Salah satu dari mereka malah semakin marah dan berkata langsung, "Saya tanya siapa namamu, kok kamu sombong sekali? Kamu pikir kamu hebat sekali?" Cheng Jinhai melemparkan pandangan simpatik pada pemuda dari keluarga Wu yang sedang berbicara. Orang ini tidak tahu dengan siapa dia berbicara. Kalau saja pemuda itu tahu, mungkin dia akan menamparkan dirinya sendiri belasan kali. Fang Lin tidak marah, tetapi menatap Cheng Jinhai dan berkata, "Saya ingin jalan-jalan di sekitar kota. Tuan Cheng, apakah Anda bersedia ikut dengan saya?" Bagaimana mungkin Cheng Jinhai menolak dan mengangguk berulang kali. Pada saat ini, wajah Wu Zhen menjadi lebih buruk lagi. "Sebelumnya saya bertanya apakah Cheng Jinhai bersedia pergi bersama Anda, tetapi Anda ragu-ragu dan tidak menjawab. Sekarang orang-orang bertanya dengan santai, Anda menyetujuinya dengan begitu lugas. Apa artinya ini? Tuan Cheng, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan saya dengan niat baik, tetapi Anda menanggapi seperti ini. Saya khawatir itu agak tidak manusiawi, bukan?" Wu Zhen berkata dengan ekspresi muram. Cheng Jinhai berbalik dan menatap tajam ke arah Wu Zhen. Meskipun Wu Zhen adalah anggota keluarga Wu, dia, Cheng Jinhai, juga merupakan penguasa sebuah gunung. Dia tidak berani memprovokasi para tetua keluarga Wu, tetapi beberapa junior berani memperlakukannya seperti ini. Tentu saja, Cheng Jinhai tidak bisa mentolerirnya. "Siapa yang ingin kuajak bepergian tidak ada hubungannya denganmu, Wu Zhen. Apakah karena keluarga Wu-mu begitu kuat sehingga aku harus mendengarkanmu?" Cheng Jinhai juga berkata dengan nada sinis, menyiratkan bahwa dia sedang memarahi kamu, Wu Zhen. "Tanpa keluarga Wu di belakangmu, kamu, makhluk kecil ini, bukanlah apa-apa. Master Cheng, saya akan menceritakan semua yang Anda katakan kepada para tetua di rumah. Saya harap Master Cheng mengetahui kelebihan dan kekurangannya." Wu Zhen berkata sambil mencibir, dan pada saat yang sama melotot ke arah Fang Lin. "Kamu hanya anak nakal. Kamu hanya berani bertindak seperti pengganggu di luar rumah dengan mengandalkan orang dewasa di rumah." Cheng Jinhai mencibir, tidak menganggap serius ancaman Wu Zhen sama sekali. "Kau pasti bercanda, Master Cheng, saya sekarang telah menjalin hubungan dengan Master Fang Lin Fang. Dia memiliki istana penelan surga di belakangnya. Akankah aku, Cheng Jinhai, takut pada keluarga Wu-mu?" Wu Zhen sangat marah mendengar perkataan Cheng Jinhai hingga ia hendak menjawab ketika melihat beberapa orang datang dari kejauhan. Dua orang pertama membuat wajah Wu Zhen berubah, dan dia menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Sepasang jenius dari keluarga Long, Long Ziming dan Long Zixin. Di antara anak-anak keluarga alkimia ini, siapa yang dapat dibandingkan dengan saudara-saudari Long dalam hal status bangsawan? Jenius seni bela diri Long Ziming, dan jenius alkimia Long Zixin, sepasang saudara kandung ini benar-benar tak tertandingi di antara semua anak keluarga alkimia. Belum lagi Wu Zhen belaka, bahkan Wu Qiong, sang jenius alkemis dari keluarga Wu yang kini sudah sangat sukses, hanya bisa menundukkan kepala dan bersikap tunduk saat berdiri di hadapan saudara-saudari Long. Wu Zhen berubah pikiran dan seringai muncul di sudut mulutnya. Karena pemuda tak dikenal itu dan Cheng Jinhai tidak memberinya muka, dia bisa saja menggunakan gengsi saudara-saudari Long untuk menghukum keras kedua orang ini. Cheng Jinhai, jangan menganggapku serius, Wu Zhen. Aku ingin melihat apakah kau punya keberanian untuk tidak menganggap serius saudara-saudari Long. Wu Zhen berkata dalam hati, dan hendak melangkah maju untuk mendekati saudara-saudari Long. Meskipun Wu Zhen tidak memiliki persahabatan dengan saudara-saudari Long, Wu Zhen berpikir bahwa semua keluarga dan Dao memiliki garis keturunan yang sama, dan sebagai anggota keluarga Wu, bahkan jika saudara-saudari Long tidak mengenalnya, setidaknya mereka akan memberinya sedikit wajah. Tetapi ketika Wu Zhen ingin melangkah maju dan melakukan sesuatu, dia melihat saudara-saudari Long mengambil inisiatif untuk berjalan mendekati pemuda itu dan memberi hormat kepadanya. Hal ini membuat Wu Zhen sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Saudara-saudari Long benar-benar menundukkan kepala kepada pemuda itu dengan penuh hormat. "Fom,
Apakah kita masih akan ke sana? Dua anggota keluarga Wu di belakangnya bertanya dengan hati-hati. Mereka pun sedikit kewalahan dengan pemandangan ini. Titik titik titik. Titik titik titik. Wu Zhen melotot tajam ke arah mereka berdua dan mengumpat mereka dalam hati, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Haruskah dia naik dan mencoba mendekati mereka? Tetapi Wu Zhen tidak terlalu memikirkannya. Saudara-saudari Long muncul di sini. Sebagai anggota keluarga Wu, akan tidak dapat diterima baik dari segi kasih sayang maupun etika jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menyapa mereka. Karena itu, Wu Zhen tidak punya pilihan selain berjalan mendekat dan memaksakan senyum di wajahnya. Namaku Wu Zhen, senang bertemu denganmu, saudara Long dan guru Long. Wu Zhen melangkah maju dan memberi hormat ke arah Long Ziming dan Long Zixin dengan kepalan tangan, tampak sangat hormat. Baik dari segi status maupun usia, Wu Zhen tidak sebaik saudara-saudari Long. Di hadapan mereka berdua, Wu Zhen bahkan tidak berani menganggap dirinya sebagai teman sejawat. Kakak beradik Long hendak berbicara dengan Fang Lin, tetapi diganggu oleh Wu Zhen yang tiba-tiba muncul. Long Zixin baik-baik saja, lagi pula, dia adalah seorang gadis, dan Fang Lin hadir, jadi dia menahan diri dan tidak mengungkapkan apapun. Tapi Long Ziming berbeda, ekspresinya berubah sedikit dingin dan dia melihat ke arah Wu Zhen. Wu Zhen terkejut, tidak tahu betapa dia telah menyinggung Long Ziming. Melihat matanya yang tidak bersahabat, senyum di wajah Wu Zhen membeku. Apakah aku mengenalmu? Long Ziming berkata dengan dingin, dengan sedikit kesan menjaga jarak. Wu Zhen diam-diam mengerang dalam hatinya. Kalau saja dia tahu akan ditolak, dia akan berpura-pura tidak melihatnya dan menghindari situasi memalukan saat ini. Kakak Long tidak mengenalku, tetapi aku sudah lama mengagumimu. Karena kita berdua berasal dari keluarga alkimia yang sama, aku, Wu, harus datang dan menyapa kalian berdua, agar orang-orang tidak menganggap keluarga Wu-ku tidak sopan. Wu Zhen berkata dengan kaku, masih mampu tetap tenang, dan tidak terlalu panik hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Long Ziming mengerutkan kening dan menatap Wu Zhen dari atas ke bawah. Apakah kamu dari keluarga Wu? Benar sekali, namaku Wu Zhen, dan Wu Qiong adalah sepupuku. Wu Zhen berkata tergesa-gesa, dan tidak lupa menyebutkan Wu Qiong. Lagi pula, Wu Qiong juga dianggap sebagai bakat muda di keluarga Wu mereka yang bisa tampil di atas panggung. Meskipun dia tidak sebaik saudara-saudari Long, menyebut dia juga dapat mengangkat harga dirinya. Apakah kamu sepupu Wu Qiong? Long Ziming bertanya lagi. Wu Zhen mengangguk berulang kali, berpikir bahwa nama Wu Qiong masih berguna. Asal dia menyebut nama Wu Qiong, itu akan berhasil di depan Long Ziming yang terkenal. Long Ziming memang mengenal Wu Qiong, karena mereka baru bertemu kemarin, tetapi dia tidak memiliki kesan mendalam tentang Wu Qiong. Lagi pula, ada begitu banyak anak muda di keluarga alkimia, dan Wu Qiong bukanlah satu-satunya jenius. Long Ziming tidak peduli dengan hal-hal ini, jadi bagaimana dia bisa memiliki kesan yang mendalam terhadapnya. Baiklah, kamu minggir dulu. Melihat Wu Zhen hendak berbicara, Long Ziming mengerutkan kening. Dia tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan Wu Zhen dan mengabaikan Fang Lin, yang lebih penting di depannya. Wu Zhen tampak malu, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya minggir dengan patuh. Meskipun dia sedikit marah, dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Apakah kamu bercanda? Jika orang kecil seperti Wu Zhen berani mengungkapkan ketidakpuasan di depan Long Ziming, dia hanya ingin mati. Bahkan jika Long Ziming membasmimu, Wu Zhen, di tempat, apa yang dapat kamu, para tetua keluarga Wu, lakukan? Pergi ke keluarga Long untuk mengeluh dan menimbulkan masalah. Tentu saja tidak, karena Wu Zhen tidak lagi menjadi anggota keluarga Wu. Tetapi jika Long Ziming tidak senang karena Wu Zhen, sehingga mempengaruhi hubungan antara keluarga Long dan Wu, maka Wu Zhen akan melakukan dosa serius. Oleh karena itu, Wu Zhen hanya bisa berpura-pura menjadi cucu di depan Long Ziming. Bahkan jika Long Ziming memintanya untuk berbaring di tanah dan menggonggong seperti guk-guk, Wu Zhen mungkin akan melakukannya tanpa banyak keraguan. Fang Lin belum mengatakan apapun tentang perubahan sampai dia melihat Wu Zhen mundur ke samping dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, bagaimanapun juga, kita semua berasal dari keluarga alkimia. Tidak perlu bersikap tidak baik seperti itu. Long Ziming melambaikan tangannya. Tidak masalah. Di antara anggota keluarga alkimia ini, siapa yang lebih penting daripada kamu? Fang Lin tersenyum tak berdaya dan menatap Long Zixin, yang memiliki ekspresi rumit, tetapi masih terlihat normal. Jika Anda ingin datang, sebaiknya Anda memberitahu kami terlebih dahulu sehingga kami dapat keluar dari tangdu untuk menyambut Anda secara langsung, sehingga Anda tidak perlu membuang waktu di gerbang kota. Long Zixin berkata sambil mengeluh. Saya tidak ingin membuat keributan besar dan membiarkan semua orang di tangdu tahu bahwa saya ada di sini. Fang Lin berkata dengan santai.
Masuknya Anda secara diam-diam ke kota ini mungkin akan membuat takut orang-orang besar itu, kata Long Ziming. Fang Lin tersenyum tipis. Aku bukan monster, aku tidak seseram yang kamu katakan. Wu Zhen, yang berdiri di samping, merasa tidak enak badan dan keringat dingin di dahinya. Siapa orang ini? Bahkan saudara-saudari Long begitu sopan kepadanya. Mungkinkah dia benar-benar orang penting? Wu Zhenxin merasa sangat gugup, terutama karena kata-katanya tadi cukup agresif dan kasar. Jika pemuda ini menaruh dendam padanya, kemungkinan besar dia akan mendapat masalah besar. Namun Wu benar-benar tidak dapat memahami siapa pemuda yang tampak seumuran dengannya ini. Di antara ke-9 negara tersebut, berapa banyak anak muda yang lebih mulia daripada saudara-saudari Long? Izinkan aku memperkenalkan seseorang padamu. Fang Lin tiba-tiba berkata, mempersilakan Cheng Jinhai yang tadinya diam di belakangnya, melangkah maju. Saudara ini kebetulan adalah teman saya. Dia berasal dari gunung mana? Fang Lin tersenyum tipis dan memperkenalkan Cheng Jinhai kepada saudara-saudari Long, tetapi dia lupa gunung mana yang dimiliki Cheng Jinhai. Cheng Jinhai berkata cepat, Gunung Henglong, aku adalah penguasa Gunung Henglong. Ya, pemilik Gunung Henglong, orang ini adalah orang baik, kata Fang Lin. Jika Anda tidak tahu, Anda mungkin berpikir dia memiliki hubungan baik dengan Cheng Jinhai, tetapi kenyataannya, mereka baru saja bertemu. Long Zixin membungkuk sedikit kepada Cheng Jinhai, yang dianggap sebagai sikap yang cukup perhatian, sementara Long Ziming sedikit terkejut jadi dia Master Cheng dari Gunung Henglong. Aku juga pernah mendengar nama Master Cheng. Selagi berbicara, Long Ziming juga memberi hormat ke arah Cheng Jinhai sambil mengepal tangannya. Hal ini membuat Cheng Jinhai sangat gembira, dan dia segera membalas salam tersebut kepada saudara-saudari Long. Wajahnya penuh dengan senyum, dan dia sangat berterima kasih kepada Fang Lin dalam hatinya. Cheng Jinhai tidak pernah menyangka bahwa keberuntungannya akan datang begitu tiba-tiba. Kalau saja dia tidak begitu tak tahu malu dan berteman dengan guru Fang Lin Fang, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan saudara-saudari Long yang makmur. Anda harus tahu bahwa yang disebut sebagai penguasa Gunung Henglong ini hanya sedikit terkenal di wilayah perbatasan selatan negara Tang. Jika dia ditempatkan di antara semua sekte dan kekuatan di 3 kerajaan atas, saya khawatir dia akan kesulitan untuk masuk ke tengah. Dengan identitas Cheng Jinhai, merupakan suatu kemewahan baginya untuk bertemu dan mengenal tokoh-tokoh besar seperti saudara-saudari Long. Cheng Jinhai bahkan tidak berani memikirkannya. Kali ini ketika dia datang ke Tangdu, dia hanya akan mengenal beberapa orang biasa dari keluarga Dandao. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mengenal saudara-saudari Long setelah memasuki Tangdu. Tak peduli manfaat apapun yang dapat diberikan saudara-saudari Long ini bagi Gunung Henglong, akan sangat menyelamatkan muka jika mereka menceritakannya kepada orang lain. Saudara-saudara Long sebenarnya agak bingung. Mereka mengira bahwa Cheng Jinhai adalah teman Fang Lin, jadi mereka bersikap sangat sopan kepada Cheng Jinhai. Jika bukan karena perkenalan Fang Lin, mereka mungkin tidak akan memperlakukan Cheng Jinhai dengan begitu sopan. Bagaimanapun, saudara-saudari Long sekarang adalah sosok yang paling memukau di generasi muda keluarga Long. Mereka benar-benar tidak terlalu menghargai pemilik Gunung Henglong kecil. Kalian, keluarga Long, harus menjaga Gunung Henglong milik saudara Cheng dengan baik. Fang Lin berkata dengan sengaja atau tidak sengaja. Long Ziming mengangguk pelan dan berkata, karena dia adalah temanmu, keluarga Longku tentu akan menjaga Gunung Henglong. Mendengar ini, Wu Zhen di samping merasa sangat cemburu, sementara Cheng Jinhai hampir melompat di tempat, dia begitu gembira hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Terima kasih banyak kepada kalian berdua. Cheng Jinhai membungkuk kepada saudara-saudari Long. Meskipun saudara-saudari Long menganggap diri mereka junior di hadapannya, Cheng Jinhai tidak benar-benar berpikir bahwa saudara-saudari Long sangat menghormatinya. Mereka pasti melakukannya demi Tuan Fang Lin, jadi Cheng Jinhai sangat berterima kasih kepada Fang Lin. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Fang atas perkenalannya. Jika Tuan Fang tidak keberatan dengan kesederhanaan Gunung Henglong, saya harap Tuan Fang dapat datang ke Gunung Henglong kami setelah masalah ini selesai, sehingga saya dapat memenuhi keramah tamahan saya sebagai tuan rumah. Cheng Jinhai berkata kepada Fang Lin lagi, dan rasa terima kasih dalam kata-katanya terbukti dengan sendirinya. Mari kita bicarakan hal itu saat kita punya kesempatan. Fang Lin menjawab. Cheng Jinhai tidak memaksanya. Dia hanya bersikap sopan dan tidak menyangka Fang Lin benar-benar datang mengunjunginya di Gunung Henglong. Cheng Jinhai juga bertekad bahwa ketika saatnya tiba, dia akan memberikan daun besi bermotif naga kepada Fang Lin. Tentu saja, Cheng Jinhai juga dapat memilih untuk memberikan daun besi berpola naga kepada saudara-saudari Long untuk lebih memperkuat hubungan antara dirinya dan keluarga Long. Namun Cheng Jinhai merasa bahwa dirinya kini telah menjadi wajah yang dikenal di keluarga Long, jadi memberikan daun besi bermotif naga kepada keluarga Long paling-paling hanya akan menjadi lapisan gula pada kue.
Terlebih lagi, daun besi berpola naga ini awalnya telah diperlihatkan kepada Fang Lin. Jika diberikan kepada keluarga Long dalam sekejap mata, apa yang akan dipikirkan Fang Lin? Selain itu, apakah itu identitas Fang Lin atau istana menelan surga di belakang Fang Lin, sangat berharga bagi Cheng Jinhai untuk memberinya daun besi berpola naga. Ini tentu saja merupakan kesepakatan yang pasti menguntungkan. Wu Zhen dan dua orang lainnya yang berdiri di sampingnya sedikit bingung. Cheng Jinhai baru saja menyebut Tuan Fang, jadi mereka bertiga tentu saja mendengarnya. Begitu Wu Zhenxin mendengar nama Tuan Fang, dia mulai berpikir. Tidak banyak ahli alkimia, dan hanya ada beberapa ahli alkimia yang bermarga Fang, dan orang ini masih sangat muda. Ketika Wu Zhen memikirkan ini, dia sudah menebak identitas Fang Lin. Dia hampir berseru, dan wajahnya menjadi pucat. Dia sebenarnya Fang Lin. Wu Zhen diam-diam terkejut. Tidak heran Cheng Jinhai begitu hormat kepada pemuda ini. Tak heran bahkan saudara-saudari Long harus menundukkan postur mereka di hadapan lelaki ini. Selain Fang Lin, yang telah menghilang selama 7 tahun dan muncul kembali, tidak ada orang lain. Terlebih lagi, semua orang di 9 negara tahu bahwa Fang Lin memiliki hubungan dekat dengan istana penelan surga. Ketika Wu Zhen memikirkan sikapnya terhadap Cheng Jinhai dan Fang Lin barusan, dia tidak bisa menahan keinginan untuk menamparkan dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya secara tidak sengaja menyinggung Fang Lin? Bukankah ini akan membawa malapetaka besar bagi keluarga Wu? Wu Zhen menggertakkan giginya, melangkah maju, dan membungkuk dalam-dalam kepada Fang Lin. Saya buta dan tidak tahu bahwa Anda adalah Tuan Fang Lin sebelumnya. Saya harap Tuan Fang akan memaafkan saya jika saya telah menyinggung Anda. Karena Wu Zhen menundukkan kepalanya, tidak seorang pun bisa melihat wajahnya. Jika Wu Zhen mengangkat kepalanya, mereka akan melihat bahwa wajahnya dipenuhi keringat dingin dan dia tampak sangat gugup dan gelisah. Saudara Long baru menyadari saat ini bahwa Wu Zhen tidak mengenali Fang Lin sebelumnya dan takut akan terjadi konflik verbal. Sekarang setelah dia tahu siapa Fang Lin, Wu Zhen segera menyerah. Namun hal ini tidak mengherankan. Meskipun keluarga Wu kuat, apalagi istana penelan surga di belakang Fang Lin, bahkan Fang Lin sendiri bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah diprovokasi oleh keluarga Wu. Wu Zhen adalah orang yang tidak terpakai dalam keluarga Wu. Jika keluarga Wu tahu bahwa Wu Zhen telah menyinggung Fang Lin, para tetua Wu Zhen mungkin akan memukuli Wu Zhen hingga setengah mati lalu mengikat Wu Zhen dan membawanya ke Fang Lin untuk meminta maaf. Saudara Long tidak mengatakan apapun. Wu Zhen hanya membuat dirinya sendiri tidak nyaman. Dia mengandalkan fakta bahwa dia adalah anggota keluarga Wu dan menjadi sedikit sombong. Dia bahkan tidak memikirkan di mana tempat ini. Ini Tangdu. Bahkan di masa normal, ada banyak tokoh penting yang bersembunyi di sini, belum lagi sekarang ke-9 negara telah berkumpul di Tangdu. Anda, Wu Zhen kecil, sedang berkeliaran di luar. Jika Anda menabrak tembok, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena kebutaan Anda. Cheng Jinhai mencibir dan melirik Wu Zhen, merasa sangat senang. Tidak apa-apa, aku tidak menyimpannya dalam hati. Fang Lin berkata sambil tersenyum tipis, tampak tidak peduli. Mendengar ini, Wu Zhen menghela napas lega. Dia dengan hati-hati mengangkat kepalanya untuk melirik Fang Lin, lalu cepat-cepat menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menatap Fang Lin terlalu lama, karena takut membuat Fang Lin kesal. Bawa aku menemui kepala keluarga Long. Fang Lin berkata kepada saudara-saudari Long. Keluarga Long memiliki beberapa rumah besar di Tangdu, yang semuanya adalah properti keluarga Long. Setiap kali anggota keluarga Long datang ke Tangdu untuk urusan bisnis atau bertamasya, mereka akan tinggal di rumah-rumah besar ini. Kali ini, keluarga Alkimia dan Aliansi Alkimia mengadakan kompetisi alkimia. Keluarga Long merupakan pemimpin keluarga Alkimia, jadi wajar saja jika banyak nama besar yang datang. Sebagai kepala keluarga, Long Xingtian sudah berada di Tangdu. Fang Lin mengusulkan untuk bertemu Long Xingtian. Saudara-saudara Long tidak terlalu memikirkannya dan membawa Fang Lin ke rumah keluarga Long. Adapun Cheng Jinhai, ia menerima slip giok komunikasi dari Fang Lin. Hal ini membuat Cheng Jinhai sangat bahagia. Dia masih ragu apakah akan meminta Fang Lin untuk memberikan slip giok komunikasi, atau bertanya di mana Fang Lin tinggal di Tangdu, lalu mengunjungi Fang Lin dan memberinya daun besi berpola naga. Tanpa diduga, Fang Lin berinisiatif memberinya slip giok komunikasi, yang menyelamatkan Cheng Jinhai dari banyak kekhawatiran. Sebagai pria yang berpengalaman, dia juga mengerti apa yang dimaksud Fang Lin dengan mengiriminya slip giok itu. Tujuannya adalah untuk memberitahu Cheng Jinhai bahwa ia terpikat pada daun besi bermotif naga di tangannya, dan ia akan memberitahu kapan harus memberikannya. Adapun Wu Zhen, tentu saja tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Dia pergi dalam keadaan malu bersama kedua saudara keluarganya. Fang Lin mengikuti saudara-saudari Long, dan tentu saja mereka banyak mengobrol di sepanjang jalan. Namun,
Karena status dan kedudukan Fang Lin sekarang berbeda, saudara-saudari Long lebih menahan diri dan tidak santai ketika berbicara dengan Fang Lin. Terutama Long Zixin, yang jarang berkomunikasi dengan Fang Lin dan tampaknya memiliki beberapa keberatan. Adapun anggota keluarga Long lainnya, mereka diam-diam akan memperhatikan Fang Lin dari waktu ke waktu. Bukannya mereka belum pernah melihat Fang Lin sebelumnya. Ketika Fang Lin menjadi penguasa istana Zhenbei, dia secara khusus mengunjungi rumah leluhur keluarga Long. Oleh karena itu, banyak orang di keluarga Long yang mengenal Fang Lin. Tapi Fang Lin sekarang berbeda. Meskipun dia tidak lagi memegang posisi master istana dan telah memutuskan hubungan dengan aliansi alkimia, identitas Fang Lin saat ini bahkan lebih menakjubkan. Terutama istana penelan surga di belakang Fang Lin, yang merupakan eksistensi yang ditakuti oleh 9 negara. Tentu saja, anggota keluarga Long ini juga sangat waspada terhadap Fang Lin. Kali ini, kau seharusnya ikut serta dalam kompetisi antara keluarga alkimia dan aliansi alkimia, kan? Fang Lin menatap Long Zixin dan bertanya. Long Zixin mengangguk sedikit tanpa mengatakan apapun. Fang Lin melihat sekeliling dengan santai dan bertanya, selain kamu, siapa lagi yang ada di sana? Long Zixin berkata dengan lembut, selain aku, ada juga sepupuku Long Keyer di keluarga Long. Mengenai tetua mana yang akan hadir, aku juga tidak tahu. Fang Lin mengerutkan kening. Jadi, dari kelima alkemis muda itu, keluarga Long mempunyai 2 orang. Apakah keluarga alkemis lain tidak punya bakat muda yang menonjol? Long Zixin berkata tampaknya Wu Qiong dari keluarga Wu juga akan menempati kuota, dan tampaknya keluarga Gongsun juga akan memiliki seseorang. Ternyata keluarga alkimia Anda belum memutuskan siapa kandidat yang akan bertarung. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Long Zixin tetap diam. Long Ziming berkata di sampingnya keluarga-keluarga alkemis tampaknya berkuasa sekarang, tetapi sebenarnya, masing-masing keluarga memiliki motif tersembunyinya sendiri. Di permukaan, mereka menghormati keluarga Long kita, tetapi tidak seorang pun tahu apa yang mereka lakukan secara diam-diam. Dalam persaingan dengan aliansi alkemis ini, keluarga-keluarga alkemis lainnya semua mengawasi keluarga Long kita, ingin keluarga Long kita memimpin sementara mereka duduk santai dan meraup keuntungan. Bagaimana bisa semudah itu? Fang Lin mengerti dalam hatinya bahwa meskipun keluarga alkimia memang sedang dalam kejayaan sekarang dan telah menekan aliansi alkimia sampai batas tertentu, sepertinya raksasa baru di dunia alkimia akan segera lahir. Namun pada kenyataannya, keluarga alkimia mungkin memiliki masalah yang lebih serius dan fatal daripada aliansi alkimia, yaitu hati manusia. Moral rakyat rendah, dan ini adalah masalah yang hampir tidak dapat dipecahkan oleh keluarga alkimia. Karena keluarga dan Dao dibentuk oleh beberapa keluarga, setiap keluarga memiliki rencana dan tujuannya sendiri. Hampir mustahil untuk mencapai apapun dengan membuat semua orang bekerja sama sebagai satu kesatuan. Orang luar tidak tahu, tetapi saudara kandung Long, yang merupakan para jenius dalam keluarga Long, sangat jelas tentang hal itu. Ada banyak sekali hal yang direncanakan secara rahasia oleh keluarga-keluarga alkemis terhadap satu sama lain, terutama keluarga Long. Sebagai pemimpin keluarga alkimia, ada banyak sekali mata yang menatap ke arah keluarga Long. Keluarga-keluarga alkimia itu menghormati keluarga Long di permukaan dan menganggap keluarga Long sebagai tuan mereka, tetapi diperkirakan orang-orang ini sedang berpikir tentang cara menggigit sepotong daging dari keluarga Long. Setiap keluarga bangsawan adalah kelompok kepentingan, dan kelompok kepentingan ini hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Meskipun keluarga Long kuat, ia tidak mampu benar-benar menyatukan keluarga-keluarga alkimia ini. Hal yang sama berlaku untuk kompetisi alkimia ini. Banyak keluarga alkimia yang hanya ingin bekerja tanpa berusaha, sehingga keluarga Long harus bersaing sendiri dengan aliansi alkimia. Keluarga alkimia lainnya bisa saja bersorak dari belakang atau hanya duduk santai dan meraup keuntungan. Bagaimanapun, mereka hanya ingin mempertahankan kekuatan mereka dan tidak menjadi yang pertama mengambil tindakan. Sebaliknya, meskipun Liga Dan sedang menurun, setelah beberapa eranisasi oleh Raja Dongji, orang-orang dalam Liga Dan sangat kohesif. Para alkemis yang masih berada di Liga Dan atau yang ingin kembali ke Liga Dan semuanya berpikir untuk melakukan yang terbaik guna merevitalisasi Liga Dan tidak banyak memiliki pemikiran kecil mereka sendiri. Dalam kasus ini, sungguh sulit mengatakan siapa yang lebih baik antara aliansi alkimia dan keluarga alkimia. Apakah sepupumu sangat kuat? Fang Lin bertanya. Long Zixin bersenandung sepupuku 5 tahun lebih tua dariku, dan dia juga setingkat dengan ahli alkimia, lebih kuat dariku. Fang Lin sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Long Zixin memiliki bakat dalam alkimia, yang sangat bagus. Dia telah bertemu banyak jenius alkimia dalam hidupnya, tetapi hanya sedikit yang bisa menarik perhatian Fang Lin. Long Zixin adalah yang pertama, Su Xiaotong adalah yang kedua, Zhong Wei adalah yang ketiga, dan untuk Du Gunian, bakatnya dalam alkimia sedikit lebih lemah dari ketiganya.
Seseorang yang mampu membuat Long Zixin merasa rendah diri terhadapnya pastilah sangat cakap. Dalam hal kualifikasi, Zixin masih sedikit lebih baik dari sepupunya Keir. Kata Long Ziming. Fang Lin mengangguk, wajahnya tanpa ekspresi, dan yang lain tidak tahu apa yang dipikirkannya. Ibu kota Tang sangat ramai, bahkan lebih ramai dari biasanya. Yang bisa dilihat di kota itu hanyalah orang-orang yang datang dan pergi. Tidaklah berlebihan jika digambarkan sebagai bahu-membahu. Karena saudara Long begitu mempesona, banyak orang datang menyambut mereka saat melihat mereka, tetapi Fang Lin tidak dikenali oleh siapapun. Setelah susah payah, mereka tiba di luar kompleks keluarga Long, hanya untuk mendapati sekelompok besar orang telah berkumpul di luar kompleks, memblokir gerbang dengan rapat. Saudara-saudari Long agak tidak berdaya. Fenomena ini telah berlangsung selama beberapa hari. Setiap hari ada banyak orang yang menghalangi di sini ingin mengunjungi Long Xingtian. Tetapi tidak mudah untuk bertemu dengan kepala keluarga Long. Namun, orang-orang ini juga sangat sabar. Jika mereka tidak dapat menunggu hari ini, mereka akan terus datang besok. Semakin banyak orang datang, jadinya begini. Di sini bahkan lebih ramai daripada di jalan. Fang Lin berkata sambil tersenyum. Kakak beradik Long tidak berdaya, tetapi mereka tetap harus menerima kenyataan dan membawa Fang Lin masuk. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan bisa masuk ke rumah mereka sendiri. Apa ini? Itu Long Ziming dan Long Zixin. Kalian berdua akhirnya tiba, tapi kalian membuat kami menunggu lama. Tolong beritahu kalian berdua bahwa kami di sini untuk mengunjungi Patriark Long. Ketika orang-orang ini melihat saudara kandung Long, mereka bergegas menghampiri dengan mata berbinar dan menyodorkan kartu nama mereka ke tangan saudara kandung itu. Long Zixin masih bisa memaksakan senyum pada orang lain, namun Long Ziming tidak begitu pemarah. Dia melotot ke arah mereka dan membentak mereka beberapa kali berturut-turut, dan orang-orang ini mundur karena malu. Meskipun demikian, masih saja ada beberapa orang yang tanpa malu-malu datang dan ingin menyampaikan beberapa patah kata kepada saudara-saudari Long. Sekalipun mereka tidak dapat bertemu Long Xingtian, alangkah senangnya jika dapat berteman dengan saudara-saudari Long yang sangat terkenal di keluarga Long. Itu akan sepadan dengan perjalanan tersebut. Fang Lin berdiri di belakang dengan cukup santai. Ia benar-benar takut kalau dirinya dikenali lalu diganggu seperti saudara-saudari Long. Alhasil, sebelum dia sempat bersantai sejenak, banyak orang memperhatikan Fang Lin. Tidak mungkin, Fang Lin menunjukkan wajah aslinya, dan di antara orang-orang yang berkumpul di sini, mereka pada dasarnya semuanya berasal dari dunia alkimia, dan banyak dari mereka bahkan pernah melihat Fang Lin. Bukankah ini Tuan Fang Lin Fang? Seseorang berteriak terlebih dahulu, tetapi suaranya begitu keras sehingga langsung menarik perhatian semua orang. Apa, Tuan Fang Lin Fang? Di mana Guru Fang? Tidak mungkin. Apakah Tuan Fang ada di sini? Ketika mereka mendengar nama Fang Lin, mereka semua terkejut dan memandang orang-orang di belakang saudara-saudari Long. Setelah melihat ini, kata-kata langsung terlintas di pikiran. Tuan Fang, itu benar-benar Tuan Fang. Ya dewa, Tuan Fang juga ada di sini. Saya pernah melihat sikap Tuan Fang di kota Pinghai sebelumnya. Siapa yang tidak? Sebagai seorang alkemis, bagaimana mungkin kamu tidak mengenal Master Fang Lin Fang? Fang Lin tampak tak berdaya. Apa yang sedang terjadi? Saya datang ke sini untuk mencari Long Xingtian, tetapi akhirnya dihalangi di sini oleh orang-orang ini. Saudara-saudara Long juga tercengang, tetapi kemudian mereka menjadi sedikit khawatir, takut Fang Lin akan marah. Untungnya, Fang Lin bukanlah tipe orang yang pemurung, tetapi dia juga tidak terlalu antusias dengan orang-orang ini. Sekarang aku adalah anggota Istana Penelan Langit. Jika kau tidak takut mendapat masalah, aku tidak keberatan berteman denganmu. Fang Lin berkata sambil tersenyum. Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah orang-orang yang tadi begitu bersemangat tiba-tiba berubah, dan mereka menjauh dari Fang Lin karena malu. Apakah kamu bercanda? 3 kata Istana Menelan Surga melambangkan pencegahan. Situasi di 9 negara sekarang sangat sensitif. Jika orang-orang ini berteman dengan Fang Lin, yang didukung oleh Istana Penelan Surga, saya khawatir mereka akan segera mendapat masalah besar. Selain itu, di mata banyak orang di 9 negara, Istana Penelan Surga adalah kekuatan yang tidak berbeda dengan balai pembantaian tersembunyi, dan jauh di lubuk hati mereka masih menolak dan takut padanya. Kita bisa masuk sekarang. Fang Lin menepuk bahu saudara-saudari Long dan berkata sambil tersenyum. Saudara-saudara Long segera membawa Fang Lin ke dalam rumah besar dan meminta orang-orang di dalam rumah besar itu untuk menutup pintu kembali. Tuan Fang, saya minta maaf karena telah membuat Anda takut. Long Zixin berkata pada Fang Lin sambil meminta maaf. Fang Lin melambaikan tangannya, tampak tidak peduli. Tuan Fang datang dari jauh, dan saya minta maaf karena tidak menyambut Anda secara langsung. Long Xingtian berjalan cepat bersama beberapa tokoh tingkat tinggi keluarga Long.
Sebelum mereka tiba, mereka telah memberi hormat kepada Fang Lin. Bukan hanya Long Xingtian, tetapi anggota senior keluarga Long pun sama. Mereka sangat menghormati Fang Lin. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan dalam hati, mereka tetap sangat sopan di permukaan. Fang Lin tersenyum tipis dan membalas sapaan itu dengan menangkupkan tinjunya Tuan Long, Anda terlalu sopan. Saya harap Anda tidak tersinggung dengan gangguan saya. Tidak mungkin, Tuan Fang adalah teman keluarga Longku. Dia bisa datang kapan saja dia mau. Long Xingtian berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Fang Lin, beberapa anggota senior keluarga Long merasa jauh lebih nyaman. Awalnya mereka merasa agak risih jika orang tua begitu hormat pada Fang Lin. Kesopanan Fang Lin membuat mereka merasa bahwa Fang Lin tampaknya adalah orang baik, setidaknya tidak terlalu sombong. Fang Lin mengikuti keluarga Long ke aula dalam dan meminta semua orang luar untuk pergi. Hanya Long Xingtian dan beberapa anggota keluarga Long berpangkat tinggi lainnya yang tersisa di aula. Bahkan saudara-saudari Long pun tidak tinggal di sini. Fang Lin duduk di kursi tamu, dan tanpa menyentuh cangkir teh, dia langsung ke pokok permasalahan Tuan Long. Saya datang ke sini untuk mendengar pandangan dan rencana Anda tentang kompetisi ini. Long Xingtian menahan senyumnya, dan beberapa anggota senior keluarga Long saling memandang dengan heran. Mereka tidak menyangka Fang Lin bersikap begitu terus terang. Saya tidak punya pendapat mengenai rencananya, karena aliansi alkimia yang memulai tantangan tersebut, maka kami, keluarga alkimia, tentu akan berusaha sekuat tenaga untuk menang. Long Xingtian berkata dengan tenang. Fang Lin mengangguk memang benar, jika keluarga alkimia memenangkan kompetisi ini, maka keluarga alkimia yang dipimpin oleh keluarga Long akan memiliki suara mutlak di dunia alkimia di 9 negara. Aliansi alkimia tidak akan lagi dapat bersaing dengan keluarga alkimia dan akan sepenuhnya tenggelam oleh mereka. Long Xingtian merasakan sesak di hatinya, tetapi dia tetap tenang di permukaan. Seperti yang diharapkan, Fang Lin mengganti topik pembicaraan tetapi Patriark Long tampaknya telah melupakan apa yang aku katakan kepadamu di Istana Menelan Surga. Long Xingtian tampak normal dan berkata, tentu saja aku mengingatnya, tetapi kali ini aliansi alkimia yang mengambil inisiatif untuk memprovokasi, bukan keluarga alkimiaku. Fang Lin melirik Long Xingtian dan berkata, memang benar bahwa aliansi alkimia menantang keluarga alkimia terlebih dahulu. Namun, bukan berarti Patriark Long tidak bisa melawan tantangan tersebut. Dia hanya ingin membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya dan tidak melakukan apapun. Jika Tuan Fang berpikir demikian, maka aku, Long, tidak punya apapun untuk dikatakan. Long Xingtian menjawab dengan ringan. Beberapa anggota senior keluarga Long di sekitarnya sudah menatap Fang Lin dengan kemarahan di wajah mereka. Jika mereka tidak tahu bahwa Fang Lin berbeda sekarang, mereka mungkin akan langsung memarahinya. Aliansi alkimia tidak boleh kalah dalam kompetisi ini. Fang Lin berkata dengan ringan. Mengapa? Seorang anggota senior keluarga Long akhirnya tidak dapat menahan diri dan berteriak pada Fang Lin. Long Xingtian langsung melotot ke arah lelaki itu, yang kemudian menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya dan tampak tidak senang. Fang Lin juga tidak marah, ekspresinya tetap tenang. Aliansi alkimia tidak mampu untuk kalah, tetapi keluarga alkimia mampu. Patriark Long seharusnya mengerti apa yang kumaksud. Sekarang bukan saatnya bagi aliansi alkimia untuk menghilang. Setelah jeda, Fang Lin tersenyum dan berkata, mungkin bahkan jika aku tidak datang ke sini, keluarga alkimia mungkin tidak dapat mengalahkan aliansi alkimia. Mengapa Anda berkata begitu, Tuan Fang? Long Xingtian bertanya sambil mengerutkan kening. Patriark Long mungkin lebih mengetahui kekuatan Liga Dan yang sebenarnya daripada aku, kata Fang Lin sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Fang Lin, ekspresi Long Xingtian tetap tidak berubah. Tetapi dia merasa sedikit rumit dan emosional di dalam hatinya. Fang Lin benar. Long Xingtian sangat jelas tentang latar belakang aliansi alkimia dan tahu lebih baik tentang situasi keluarga alkimia. Meskipun Liga Dan sekarang sedang menurun, seperti lilin yang ditiup angin, tampaknya ia dapat diterbangkan oleh angin yang sedikit lebih kuat. Namun Liga Dan telah mampu berdiri di tanah 9 kerajaan selama ribuan tahun, dan telah mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya, dan selalu berdiri kokoh. Ini bukan karena Dan Lik beruntung, tetapi ada alasan yang sangat penting di baliknya. Belum lagi yang lainnya, Dan Lik saja sudah sangat hebat dalam pembinaan bakat. Kebanyakan jenius alkimia yang muncul di Liga Alkimia bagaikan kilatan cahaya, muncul dan menghilang dalam sekejap. Orang luar hanya mengira bahwa para jenius itu hilang di tengah keramaian setelah mereka terpuruk, tetapi pada kenyataannya, para jenius itu pada dasarnya diam-diam dibina oleh Liga Dan. Sudah seperti ini selama ribuan tahun. Hanya ada beberapa jenius yang aktif di Liga Dan, tetapi ada hampir 100 jenius yang bekerja secara rahasia. Di antara mereka ada beberapa jenius dalam alkimia yang telah dilatih di aliansi alkimia selama lebih dari 1000 tahun, dan kekuatan serta ranah alkimia mereka sangat tinggi.
Titik titik titik. Titik titik titik. Inilah fondasi sejati Danlik. Meskipun Liga Dan sekarang mengalami kemunduran dan lebih sunyi dari sebelumnya, fondasi Liga Dan masih ada. Status Long Xingtian di Liga Dan hanya berada di bawah 4 Raja Surgawi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah pemimpin Liga Dan. Dia tentu tahu bahwa Liga Dan diam-diam tengah membina sejumlah besar orang jenius. Karena dia mengetahui hal ini, Long Xingtian cukup khawatir dengan kompetisi ini. Sebagai perbandingan, bakat yang dimiliki oleh keluarga alkimia, baik yang terang-terangan maupun yang terselubung, jauh lebih rendah dibandingkan dengan bakat yang dimiliki oleh aliansi alkimia. Bahkan jika keluarga Long memiliki seorang jenius seperti Long Zixin untuk mendukung mereka, situasinya tetap sama. Long Xingtian sangat mengenal Liga Alkimia. Di antara para jenius yang diam-diam dibina oleh Liga Alkimia, setidaknya ada 5 atau 6 orang yang sama berbakatnya dengan Long Zixin. Liga Alkimia juga tidak kekurangan orang-orang jenius yang kualifikasinya bahkan lebih baik daripada Long Zixin. Selain keluarga Long, berapa banyak jenius alkimia yang dapat dihasilkan oleh keluarga alkimia lainnya? Saya khawatir bahkan jika mereka dijumlahkan, mereka masih kurang dari setengah jumlah jenius yang diam-diam dibina oleh Liga Dan. Kalian mundur dulu, Long Xingtian berkata kepada beberapa orang dari keluarga Long di sekitarnya. Para anggota keluarga Long yang berpangkat tinggi ini semuanya tampak enggan, tetapi Long Xingtian sudah berbicara. Jika mereka tetap tinggal di sini, itu sama saja dengan mereka tidak menaati perintah Long Xingtian. Jadi mereka hanya bisa meninggalkan aula dengan wajah muram. Long Xingtian melambaikan tangannya, dan lingkaran sihir didirikan di luar lobi untuk menghalangi suara dan pandangan. Orang-orang di luar tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam lobi, mereka juga tidak dapat mendengar suara apapun di dalam lobi. Sekarang hanya ada aku dan Tuan Fang di sini. Tuan Fang boleh mengatakan apapun yang ingin kau katakan. Long Xingtian berkata dengan suara yang dalam. Fang Lin tersenyum tipis. Patriark Long dulunya adalah pemimpin aliansi alkimia, dan sekarang dia adalah pemimpin banyak keluarga alkimia. Saya pikir dia sangat memahami situasi di kedua belah pihak. Dia lebih memahami kekuatan aliansi alkimia dan kekuatan keluarga alkimia daripada siapapun. Lalu apa? Long Xingtian mengerutkan kening. Fang Lin mengambil cangkir teh dan menyeruputnya, lalu sengaja mendecakkan bibirnya 2 kali, seolah tengah menikmati rasa tehnya. Kalau begitu, Patriark Long harus lebih jelas, jika kompetisi ini benar-benar berjalan sesuai rencana, seberapa besar peluang kemenangan keluarga Dandao. Fang Lin bertanya setelah meletakkan cangkir tehnya. Keluarga alkemisku penuh dengan orang-orang berbakat. Aku tidak berani berkata terlalu banyak, tapi setidaknya kami punya peluang 70% untuk menang. Long Xingtian berkata dengan penuh energi, tampak penuh percaya diri. Fang Lin melirik Long Xingtian dengan senyum aneh di wajahnya. Patriark Long benar-benar percaya diri pada keluarga alkimia, tetapi menurut pendapatku, keluarga alkimia hanya memiliki peluang menang sebesar 40%. Itu masih merupakan perkiraan yang agak terlalu tinggi untuk keluarga alkimia. Maafkan saya atas perkataan saya, tapi Tuan Fang bukan berasal dari keluarga alkemis, jadi penilaian yang saya buat mungkin tidak akurat. Long Xingtian berkata, menyiratkan bahwa karena kamu, Fang Lin, bukan dari keluarga alkimia, kamu tidak tahu apa-apa tentang situasi keluarga alkimia. Fang Lin mengangguk. Saya memang bukan dari keluarga alkimia, tetapi saya telah banyak berurusan dengan orang-orang dari keluarga alkimia. Sejujurnya, orang-orang dari keluarga alkimia ini memberi saya kesan yang sangat buruk. Kebanyakan dari mereka bergantung pada berkah leluhur mereka, terutama generasi muda keluarga alkimia sekarang, mereka benar-benar buruk. Long Xingtian tidak membantah kali ini. Dia juga setuju dengan kata-kata Fang Lin. Memang banyak sekali orang di keluarga Dandao yang mengandalkan restu leluhurnya untuk menindas orang lain. Mereka menganggap dirinya hebat hanya karena terlahir di keluarga bangsawan dan tidak menganggap serius orang lain. Bahkan di keluarga Long, ada banyak orang seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Lagi pula, ada begitu banyak keluarga alkimia, dan akan selalu ada beberapa yang tidak berguna. Sudah kubilang yang sebenarnya, aliansi alkimia pada dasarnya tidak akan kalah dalam kompetisi ini karena Raja Timur pasti akan menghabiskan banyak uang untuk menang. Sedangkan bagi keluarga alkimia, kalah dalam kompetisi ini paling-paling hanya akan menurunkan reputasi mereka. Bagi keluarga Long dan keluarga alkimia lainnya, tidak akan ada banyak kerugian. Fang Lin berkata sambil mengubah posisi duduknya. Lagi pula, dia bisa melakukan apa saja yang nyaman baginya karena tidak ada orang lain di sini. Akibatnya, Fang Lin tampak duduk merosot di kursi, tampak sangat malas. Sudut mulut Long Xingtian berkedut. Anak ini sangat santai dan sama sekali tidak peduli dengan citranya. Tampaknya Istana Penelan Surga berharap aliansi alkimia akan memenangkan kompetisi ini, tetapi apa gunanya bagi Istana Penelan Surga? Semakin lama konfrontasi antara aliansi alkimia dan keluarga alkimia berlangsung,
semakin kacau dunia alkimia 9 bangsa. Long Xingtian bertanya dengan ragu. Pertanyaan ini telah lama terngiang dalam benaknya, dan dia selalu ingin mencari Fang Lin atau Dugu Nian untuk menanyakannya dengan jelas. Ngomong-ngomong soal ini, Tuan Long, menurutmu apakah jika aliansi alkimia menghilang, dan digantikan oleh keluarga-keluarga alkimia, apakah ini bisa terjadi? Fang Lin bertanya balik. Long Xingtian tetap diam. Bukannya dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, tetapi dia memang tidak ingin menjawab. Biarkan keluarga alkimia sepenuhnya menggantikan aliansi alkimia. Long Xingtian juga memikirkannya untuk waktu yang lama dan mempertimbangkannya untuk waktu yang lama. Dia pernah berpikir hal itu layak dilakukan, tetapi faktanya mengatakan kepada Long Xingtian bahwa saat ini sangat sulit untuk membiarkan keluarga alkimia sepenuhnya menggantikan aliansi alkimia. Bahkan jika aliansi alkimia benar-benar menghilang, keluarga-keluarga alkimia akan runtuh karena berbagai alasan dan kembali pada keadaan masing-masing mengurus urusannya sendiri. Dalam analisis akhir, kepentingan keluarga alkimia terletak pada keluarga itu sendiri, bukan pada semua alkemis di dunia. Setiap keluarga hanya akan bertindak dan mempertimbangkan kepentingan keluarganya sendiri, dan tidak akan mempertimbangkan keluarga dan alkemis lain. Dengan perpecahan seperti itu, bagaimana keluarga alkimia dapat mencapai hal-hal besar? Meskipun keluarga-keluarga alkimia berkumpul bersama dengan meriah sekarang, diperkirakan bahwa dalam waktu dekat, mungkin dalam beberapa tahun, berbagai masalah akan muncul. 1580